Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fatih Al-Mabruri. Saya mahasiswa Teknik Sipil Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan alat pelindung diri dan alat pengaman kerja. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diampu oleh Ibu dosen Siti Asia. Kemudian, yang pertama ada definisinya. Yang pertama yaitu alat pelindung diri atau APD. Alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya tempat kerja. Lalu kemudian ada alat pengaman kerja atau APK yang merupakan alat atau benda apapun yang dapat mencegah kecelakaan atau mengurangi risiko keselamatan kerja. Pedoman APD konstruksi. Yang pertama, sediakan APD yang sudah teruji dan telah memiliki SNI atau standar internasional yang lainnya yang diakui. Kemudian pakailah APD sesuai dengan jenis pekerjaan, lalu APD harus dipakai dengan tepat dan benar. Kemudian jadikanlah kebiasaan memakai APD menjadi budaya. APD tidak boleh diubah-ubah pemakaiannya. Kalau memang terasa tidak nyaman harus dilaporkan kepada atasan atau pemberi kewajiban pemakaian alat tersebut. Kemudian APD dijaga agar tetap berfungsi dengan baik. Lalu semua pekerja, pengunjung, dan mitra kerja yang ada di lokasi proyek konstruksi harus memakai APD yang diwajibkan, seperti helm keselamatan. Jenis alat pelindung diri atau APD. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala. Seperti ini gambarnya. Perlengkapan ini berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan kejatuhan benda keras. Alat pelindung kepala juga memiliki kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Jenis alat pelindung kepala yaitu helm pengaman atau safety helmet, topi atau tudung kepala, dan pelindung rambut. Kemudian ada alat pelindung mata dan muka. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium, nitrat, gas, dan partikel melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap. Ini ada safety goggles. Kemudian ada face shield, yaitu alat pelindung mata dan muka yang umum digunakan, yaitu kacamata khusus atau spectacles dan goggles. Sedangkan alat pelindung muka adalah tameng muka atau face shield, atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Kemudian alat pelindung telinga atau earplug adalah jenis dari alat pelindung telinga. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang disebabkan oleh bising terus-menerus atau dentuman alat keras. Kemudian ada alat pelindung pernapasan. Alat ini berfungsi melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Dengan mengenakan alat pelindung saluran pernapasan, zat asing tak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada alat pelindung tangan dan kaki. Sarung tangan adalah jenis alat pelindung tangan, namun sarung tangan ini terbuat dari material khusus tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet, atau bahan khusus yang melindungi tangan dari zat kimia tertentu. Kemudian kaki juga harus dilindungi dari benturan atau tertimpa berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis digunakan berupa sepatu karet atau boots dan safety shoes. Kemudian ada pakaian pelindung. Alat pelindung diri ini berfungsi melindungi diri dari suhu panas atau dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis yang digunakan yaitu rompi, vest, celemek, atau apron atau coveralls, jaket, dan pakaian terusan, one piece coverall. Kemudian yang terakhir ada sabuk dan tali keselamatan. Sabuk tali keselamatan digunakan untuk membatasi gerakan pekerja supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Alat ini digunakan untuk pekerja yang aktivitasnya di ketinggian atau dalam ruangan yang sempat di bawah tanah. Kemudian selanjutnya ada jenis alat pengaman kerja atau APK. Yang pertama yaitu rambu kerja. Rambu kerja digunakan sebagai peringatan bahwa di kawasan yang bersangkutan sedang berlangsung pelaksanaan kerja atau under construction. Kemudian jaring pengaman atau safety net. Pelaksanaan proyek konstruksi perlu pengaman ekstra agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan juga tidak mengganggu atau membahayakan aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Untuk itu perlu dipasang jaring pengaman atau safety net di sisi luar bangunan. Safety net bisa dipasang vertikal maupun horizontal. Kemudian ada pengaman lantai. Safety deck adalah pengaman lantai tambahan untuk pekerja di ketinggian. Safety deck dapat digunakan untuk pijakan pekerja atau tempat meletakkan material konstruksi agar terhindar dari bahaya material atau pekerja jatuh dari ketinggian. Kemudian ada lampu rotary. Lampu rotary biasanya dipasang berdekatan dengan rambu kerja. Alat pengaman kerja ini dimaksudkan lebih menegaskan tanda bahaya, terutama pada malam hari, karena terang ya lampu ini. Dan ada penggunaan APD dan APK di contoh-contoh pekerjaan konstruksi seperti pekerjaan tanah dan pondasi. APD yang digunakan di sini seperti baju pakaian pelindung dan juga seperti helmet. Lalu mereka juga menggunakan safety shoes. Kemudian pada pekerjaan di ketinggian, mereka menggunakan eh, sabuk dan tali keselamatan agar jika misal terjatuh tidak langsung jatuh ke bawah. Kemudian ada safety net yang di situ dia fungsinya untuk mengamankan orang-orang yang bekerja di ketinggian dan juga apabila ada orang yang terjatuh ataupun alat-alat yang terjatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.